Harga-harga yang selangit tapi upah atau penghasilan sedikit. Itulah yang dirasakan sebagian masyarakat saat ini. Cobaan kenaikan harga bertubi-tubi, mulai dari musim Natal dan Tahun Baru, berlanjut musim Idul Fitri, lalu tidak berhenti karena adanya dampak perang. Konten kondisi ini membuat masyarakat harus mencari cara agar bertahan hidup dan salah satunya adalah berhemat. Seperti sejumlah karyawan di Jakarta, harus rela tidak lagi perut kenyang seperti biasa saat membeli makanan di warteg. Mereka menahan diri membeli porsi makanan yang lebih besar karena warteg mengurangi porsi yang dijual akibat kenaikan harga. Lebih ini aja kali ya dengan makanan, maksudnya jangan sampai kita buang makanan gitu. Jadi makanan yang kita beli atau yang kita masak kalau bisa itu habis gitu, jangan sampai tersisa kan, karena suka udah kenyang gitu ya terus kita langsung buang. Nah itu kan sebenarnya masih bisa dimakan, cuman karena udah nggak ada yang makan akhirnya kita buang. Nah jadi meminimalisir hal-hal yang kayak gitu sih supaya makanannya tetap kemakan semua. Nah, kalau saya makan tuh kan pakai 3 macam lauk gitu, saya kurangin jadi 2 gitu, terus nasinya biasanya 1 jadi setengah gitu kalau harga naik, kalau pas lagi tinggi. Karena tiap hari kan saya tanya dulu nih, kalau pakai lauk ini berapa gitu loh. Sesuaiin budget lah gitu loh. Tak hanya mereka kelas pekerja yang harus berhemat, para ibu rumah tangga di rumah pun harus putar otak agar dapur tetap ngebul setiap hari meski harga-harga naik. Seperti Anissa asal Bandung, Jawa Barat. Ia harus memasak setiap hari ketimbang membeli makanan jadi yang harganya lebih mahal. Hal ini dilakukan agar uang belanja bulanan tidak tergerus habis. Ya buat bahan evaluasi aja sih buat kedepannya, terus kita lebih tersusun aja sih ya. Jadi biar uang ini masuknya kemana gitu kan. Jadi nanti ada sisanya apa enggak gitu lebih. Dan ini cukup efektif atau gimana? Iya, kalau menurut saya cukup efektif karena saya udah lakuin dari sejak awal nikah sampai sekarang sih. Mengetahui kondisi rakyatnya morat-marit, pemerintah pun berupaya menahan kenaikan harga, salah satunya dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi dan gas melon. Langkah ini ditempuh pemerintah untuk menghindari efek domino kenaikan harga BBM dan LPG, meski anggaran subsidi membengkak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia saat ditemui di Istana pada Kamis 16 April menjamin pemerintah tidak akan menaikkan harga bersubsidi hingga akhir tahun. Saya sampaikan kepada publik bahwa insya Allah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin maupun LPG. Insya Allah aman. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, insya Allah sampai selama-lamanya. Ya. Harapan akan berakhirnya kenaikan harga akibat dampak perang tentu tidak hanya diharapkan oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga dunia. Harapan perang akan berakhir dalam waktu dekat semakin besar, setelah pihak Iran dan Amerika Serikat dikabarkan terus melakukan pembicaraan damai. Tim Liputan CNN Indonesia.